Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuswa Fadila dari kelas 10 IPS 4. Konsep prosedur seni rupa. Pengertian pameran adalah kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dilihat masyarakat sehingga dapat diapresiasi dan memberikan edukasi. Tujuan pameran untuk memperoleh apresiasi dan tanggapan dari pengunjung. Manfaat pameran menumbuhkan kemampuan apresiasi seseorang. Fungsi pameran yaitu yang pertama, fungsi apresiasi dengan menghargai hasil karya seni seseorang. Yang kedua, fungsi rekreasi, memberikan nilai psikis untuk hiburan. Yang ketiga, fungsi edukasi, memberikan nilai ajaran tentang keindahan dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi prestasi dengan mengasah seseorang dalam berkarya. Jenis pameran berdasarkan penyelenggaraan. Yang pertama, pameran periodik diselenggarakan secara teratur. Yang kedua, pameran permanen diselenggarakan di tempat tetap dan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pameran rutin atau secara konsisten. Yang keempat, pameran insidental atau pameran yang jika diperlukan berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama, tunggal atau secara personal, kelompok dilaksanakan untuk beberapa budayawan, dan yang ketiga, retrospeksi menampilkan perjalanan seniman dalam berkarya. Merencanakan pameran. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menyusun kepanitiaan. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat. Yang kelima, menyusun agenda. Yang keenam, menyusun proposal. Dan persiapan pameran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengumpulkan karya seni yang akan dipamerkan. Yang kedua, menyeleksi karya. Yang ketiga, mempromosikan kegiatan pameran. Yang keempat, mempersiapkan tempat dan ruang. Dan yang kelima atau yang terakhir, menata ruang pameran. Kritik seni rupa. Pengertian. Kritik seni rupa adalah kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan atau kekurangan suatu karya seni. Jenis kritik: kritik populer, kritik jurnalistik, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Bentuk-bentuk kritik. Yang pertama, pendekatan formalistik, kehidupan seni punya dunia sendiri. Yang kedua, pendekatan ekspresivisme atau sebagai ekspresi perasaan manusia. Dan yang ketiga, pendekatan instrumentalistis, sarana untuk memajukan tujuan moral. Fungsi kritik karya seni rupa: menjembatani persepsi dan apresiasi karya seni rupa antara seniman, karya, dan penikmat seni. Menulis kritik seni rupa: deskripsi atau menjelaskan, analisis atau mengamati, interpretasi atau menafsirkan, evaluasi atau menilai. Kritikus seni adalah orang yang melakukan kritis terhadap karya seni orang lain atau dirinya sendiri. Membuat kritis karya seni rupa. Membuat kritis karya seni rupa. Yang pertama, identitas. Semua golongan-golongan seni masing-masing memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri sebagai gaya atau style. Berbicara mengenai gaya atau style di dalam seni, khusus di dalam seni, adalah suatu hal yang sangat menarik dan unik. Pengertian gaya, style, atau langgam dalam seni adalah menyangkut seluruh unsur-unsur yang melekat secara integrasi dan kental menjadi satu kesatuan medium seni yang harmonis sebagai ciri-ciri dan karakteristik dari suatu kesenian. Yang kedua, narasi. Secara ideal, sebuah karya seni rupa bisa dibilang naratif jika unsur-unsur dalam cerita tadi dapat mengenal narasi dalam seni terpenuhi. Tapi tentu saja hal ini tidak menyaris
Tentu hal ini tidak nyaris dan tidak mungkin. Karya rupa bagaimanapun merupakan genre yang sama sekali berbeda dengan karya seni. Karya rupa naratif tidak bercerita secara verbal sebagaimana halnya sastra. Oleh sebab itu, acuan bagi karya rupa naratif bersifat spesifik, berbeda dengan acuan bagi narasi dalam sastra. C. Deskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. D. Format interpretasi. Interpretasi adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. E. Penilaian. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Simbol, jenis, dan fungsi. Simbol. Secara konseptual, kata simbol ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang mengganti gagasan atau objek tertentu. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah dalam pembelajaran dan masih ada banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.